Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Pratama sebagai dosen tetap Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nagri Ulama Kalimantan Barat. Video ini disusun dalam rangka unjuk kerja PDD UKTPT khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan gambaran umum mata kuliah serta praktik micro teaching pada mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode mata kuliah SI 208. Adapun gambaran mata kuliah pada algoritma dan pemrograman kali ini merupakan mata kuliah wajib di program studi sistem informasi yang disajikan pada semester awal dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berposisi sebagai fondasi utama serta prasyarat penting sebelum menempuh mata kuliah tingkat lanjut seperti pemrograman web, pemrograman berorientasi objek, dan struktur data. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis, logika komputasi, serta keterampilan praktis dalam merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan algoritma pemrograman secara sistematis dan efisien untuk memecahkan berbagai permasalahan teknis maupun aplikasi bisnis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah sistem informasi ini yaitu diturunkan dalam 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, menguasai pengetahuan teoritis tentang prinsip dasar algoritma, logika komputasi, dan struktur pemrograman komputer. Kemudian, CPMK yang kedua, mampu menganalisis dan memecahkan masalah teknis dengan menerapkan prinsip-prinsip logika serta pemodelan algoritma secara sistematis. Yang ketiga, menguasai konsep arsitektur komputer, perintah input-output, struktur kontrol pencabangan dan pengulangan, fungsi larik atau array, hingga pengenalan dasar pemrograman berorientasi objek. Setelah itu, CPMK yang keempat, mampu merancang dan membangun aplikasi komputasi sederhana berbasis proyek, ataupun biasa kita kenal sebagai project-based learning, dengan menerapkan algoritma pemrosesan data secara mandiri maupun berkolaborasi dalam tim. Adapun metode pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan, pada proses pembelajaran di mata kuliah ini dilaksanakan secara interaktif dan berpusat pada mahasiswa, ataupun biasa kita kenal sebagai Student Centered Learning, dengan mengkombinasikan metode PBL, Problem Based Learning, Live Coding, serta Project Based Learning. Untuk mendukung aktivitas pembelajaran, kami memanfaatkan media seperti Google Workspace, VS Code, ataupun Dev C++, serta media visual interaktif yang kami gunakan seperti Visual Algo. Adapun evaluasi penilaian dilakukan secara struktur menggunakan rubrik coding berbasis ketetapan Fakultas Teknik yang terdiri dari kehadiran dan berpartisipasi sekitar 10%, tugas struktur dan praktikum 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan di mata kuliah ini yaitu algoritma dan pemrograman. Kita recap dulu ya. Sebelumnya yaitu kita sudah membahas tentang algoritma yang lain yaitu algoritma searching. Jadi algoritma searching ini masih ingat teman-teman algoritma searching apa? Algoritma itu adalah langkah-langkah logis untuk menemukan posisi atau status suatu data tertentu di dalam kumpulan data seperti linear search dan binary search. Oke. Tetap ya, masih ingat tentang materi sebelumnya. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di sini kita bakalan bahas algoritma sorting gitu. Jadi untuk pertemuan ke-14 ini, teman-teman mampu menganalisis, merancang dan mengimplementasikan algoritma pengurutan data yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort untuk memecahkan masalah pengorganisasian data secara efisien.
Saya pengen tanya nih. Nah, kenapa algoritma sorting itu penting? Saya mau coba, mungkin Mbak Putri. Kenapa? Ayo, siapa yang berani? Ya, Pak. Kenapa algoritma sorting itu penting gitu di era saat Untuk ini? memudahkan kita dalam mengurutkan suatu bilangan ataupun data. Ya, eh, tepat sekali ya. Jadi algoritma sorting ini penting untuk mengurutkan data gitu. Jadi nanti implementasinya itu bisa banyak. Jadi bisa untuk sistem manajemen data gitu. Nanti untuk memprioritaskan alokasi memori juga bisa gitu. Dan penjadwalan proses juga bisa dan manajemen file. Jadi dasarnya itu semua dari algoritma sorting gitu. Nah, bagi kita seorang computer science atau seorang sistem informasi ya, nah mempelajari algoritma sorting itu kita mulai dari yang sederhana, dimulai dari bubble sort, kemudian selection sort, insertion sort. Untuk yang sederhana nanti sampai ke yang bagian mahir itu ke quick match dan hit short. Jadi sebelum kawan-kawan eh, mengerti gimana AI terjadi sekarang, ada baiknya kita mengenal yang lebih sederhana dulu, yaitu algoritma sorting ini. Nah, kalau begitu. Nah, arah pengurutan itu dan kompleksitas dasar. Jadi ada kita mengurutkan data yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar itu namanya ascending. Dari A ke Z atau dari 1 ke 100. Kemudian ada yang descending itu menurun dari Z ke A atau dari 100 ke 1. Nah, ada beberapa komponennya itu yaitu comparison itu pembandingan nilai antar elemen, kemudian swapping nukar nukar selisih tiap elemen. Nah, dan juga nanti kita akan belajar tentang kompleksitas waktu pada algoritma ini. Jadi rata-rata waktu untuk berevolusi secara kuadratik. Nah, kalau kita mau lihat visualisasi, nah kita lihat di visual. Oke, saya share dulu di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini eh, kita bakalan coba visualisasi pakai ini. Kita coba yang paling gampang gitu, yang bubble shot. Hmm. Oke, mana nih? Nah, ini bubble shotnya. Kita mau 5 saja biar lebih mudah. Kita short, kita kiri dulu. Oke. Nah, analogi sederhana, gitu ya. Kita 5 data, ini dulu. Nah, bayangkan kita itu memiliki beberapa orang dengan tinggi badan berbeda yang berbaris secara acak. Nah, kita ingin mengurutkan mereka dari yang paling pendek ke paling tinggi. Nah, kita berdiri di barisan depan lalu membandingkan dua orang pertama yang berdampingan. Jika sebelah kiri itu lebih tinggi dari sebelah kanan, maka diminta tukar posisi.
Nah, jika sebelah kiri itu lebih tinggi dengan kanan, maka minta posisi. Kemudian geser satu langkah ke kanan, lalu bandingkan lagi dua orang berikutnya dan tukar jika posisinya salah. Kemudian lakukan terus sampai ke ujung barisan. Nah, setelah sampai di ujung, akhirnya orang paling tinggi dipastikan berada di posisi paling akhir. Jadi kayak gelembung besar. Nah, ulangi proses ini sampai orang sisanya itu barisan orangnya itu jadi rapi. Gitu. Nah, kita coba sorting pakai data ini dulu aja. Jadi di sini kita pakai Visual Algo, itu ada ke array 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu di 29, 10, 14, 37, dan 14. Nah, kita coba sorting. Ya, ditukar. 16, 14 tukar. Ya, bandingkan lagi. 14 banding 37 tukar. Nah, ini berhenti. 10 banding 14 apakah lebih kecil? Ya, nah, lebih kecil. Bandingkan lagi apa sama? Karena sama, dia posisinya tepat. Tetap, sorry. Nah, tetap di 14 itu. Jadi untuk algoritma uh, bubble sort kurang lebih seperti itu. Kalau kita visualisasikan dengan visual algo. Oke, kalau misalnya apalagi tadi kita tadi kan mau nyoba tiga itu kan tiga algoritma apa aja tadi bubble sort, selection sama insertion ya. Kita coba. Nah, mana ini kita coba di selection sort. Oke, ini ada di array 0 itu 15, array ke-1 itu ada 31, array ke-2 itu ada 29, array ke-3 itu ada 38, array ke-4 itu ada 18. Nah, ini kita coba sorting. Nah, pada saat kita sorting, maka nah bandingkan lagi. Bandingkan lagi. Jadi dia itu pertama itu ngeset elemen pertama itu sebagai elemen yang belum disusun, jadi sebagai minimum. Nah, begitu. Jadi setiap elemen ya yang belum disusun, nah di looping, jika elemennya lebih kecil dari current minimum, jadi yang kita set pertama tadi, nah maka setnya sebagai elemen atau set elemennya itu sebagai minimum yang baru. Setelah itu kita swap gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita analogikannya sederhana, misalnya kayak orang berbaris juga. Nah, itu bisa dengan kita melihat barisan dari kiri ke kanan. Nah, itu kita untuk cari orang yang paling pendek. Nah, setelah itu menemukan orang yang paling pendek, kita minta dia bertukar tempat dengan orang yang berada di posisi paling utama atau paling kiri gitu. Nah, sekarang orang di posisi pertama ini sudah pasti benar, jadi paling pendek. Nah, selanjutnya kita abaikan posisi pertama, lalu cari orang paling pendek di antara sisa barisan. Setelah itu tukar orang tersebut dengan barisan kedua. Nah, jadi kita ulangi langkah tersebut sampai selesai diurutkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang selection sort. Kemudian apa lagi? Insertion ya. Kita coba lagi ya. Insertion sort. Di insertion sort ini kita coba lagi ya. Sama, kalau misalnya kita analogi apa ya? Kartu di tangan gitu. Nah, eh, kita anggap kartu yang pertama kita pegang itu otomatis sudah terurut. Gitu. Habis itu kita ngapain? Ya, kita ngambil kartu dari meja. Tuh. Nah, kita ngambil kartu dari meja. Nah, lalu bandingkan dengan kartu yang sudah ada di tangan. Nah, jika kartu baru itu lebih kecil, maka geser kartu tadi itu ke kanan. Gitu. Lalu sisipkan kartu baru tepat sebelah kiri. Lalu kita ngambil kartu ketiga, ya, ambil kartu ketiga. Nah, kita geser kartu di tangan kanan dan sisipkan kartu baru. Sisipkan di kartu yang sudah ada terurut sebelumnya. Tuh. Jadi ulangi sampai kartu di meja itu berpindah. Nah, kalau misalnya kita lihat ini
analoginya ya teman-teman bisa gunakan Visual Algo eh, untuk apa namanya itu, untuk mencobanya. Oke, sudah 3 algoritma kita coba. Nah, teman-teman nanti bisa sambil dibuka dev CPP-nya, saya close dulu. Nah, kalau untuk silakan sambil teman-teman buka laptop, nanti praktikum dibuka untuk algoritma bubble sort-nya. Jadi kita lihat di sini sambil saya jelasin dikit-dikit. Di sini ada using namespace standar gitu. Nah, kita buat mainnya dulu dengan integer data. Tadi kita coba di 51428. Nah, ini ada integer n dengan size of data dengan eh, di sini untuk menghitung jumlah elemen pada arraynya. Nah, teman-teman sambil coba mempelajari codingannya, nah, kita coba codekan juga itu dengan program bubble sort. Ya, kasih nama nih di sini. Ini menampilkan fungsi string biasa aja. Nah, code-nya ini data sebelum diurutkan gitu. Kemudian integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari n, titik koma i plus plus. Di sini data sebelum diurutkan kita tampilkan. Jadi sebanyak ada berapa data tadi yang kita masukkan n-nya itu. Nah, misalnya ada 5, ya kita nampilkan 5 kali datanya di sini gitu. Jadi berdasarkan dimulai dari indeks dari 0. Nah, indeks dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8 ini nanti teman-teman sorry, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini di running sebanyak eh, indeks array itu. Nah, setelah itu proses algoritmanya itu ada di sini. Yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. Nah, di sini integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari n min 1. Nah, ini kita membandingkan tetangga dari indeks awal sampai akhir. Nah, setelah itu di dalam sini, jika angka data sebelah kiri, tadi kan kita udah lihat visualnya kan, ini coba implementasi ke codingannya. Nanti jika angka sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, maka kita tukar datanya. Jadi kita pakai variabel penampung sementara, jadi ini namanya integer temporary, sama dengan data j. Nah, ini nanti diisi, setelah dibandingkan diisi, ditampung nanti untuk di dalam variabelnya gitu. Jadi diisi dari data variabel temporary gitu. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi data diurutkannya di sini, yaitu untuk for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus kayak gitu. Nah, dengan code data i ya. Nah, ini untuk menampilkannya di sini. Setelah itu kita NDL, jadi biar ada enternya 1, kemudian returnnya 0. Ya, kita return dengan 0. Oke, nanti eh, coba algoritma selection sort-nya juga. Nah, sama nih. Nanti teman-teman nanti pada saat udah buka di dev CPP-nya, nanti filenya juga saya bakalan kasih. Tuh. Jadi filenya saya kasih untuk biar bisa coba di rumah juga selection sort ini. Jadi di sini sama sih sebenarnya untuk basic dan space standar, measurement, nanti berapa jumlah datanya ini. Yang bedakan di sini algoritmanya aja di sini. Algoritmanya di sini yang bakalan kita gunakan eh, untuk mengurutkan nilainya. Kemudian insertion short juga sama. Di sini jumlah elemen array, data awalnya berapa, nanti algoritmanya ada di sini. Nanti kita ambil angka yang mau disisipkan berapa, setelah itu kita geser angka di sebelah kiri yang lebih besar dari yang kiri ke kanan. Nah, kemudian kita geser angkanya dengan data J tambah 1, data ke J. Kemudian J sama dengan J min 1, berarti mundur ke indeks sebelumnya. Kemudian data J plus 1, jadi kita tentukan key-nya yang di posisi yang pas. Gitu. Setelah itu data terurut secara ascending. Nah, di sini kita
membandingkan eh, algoritma. Jadi optimasi. Jadi di sini kita lihat mana sih yang lebih baik gitu. Nah, di sini kita lihat algoritma itu ada bubble shot, selection shot, sama insertion shot. Dari sisi waktu, ada waktu terbaik, waktu terburuk, kemudian swap, ya. Nah, di sini kita lihat efisiensi dari algoritmanya. Nah, di sini jumlah penukarannya ada banyak, ada sedikit, ada bervariasi. Nanti kita lihat di sini dari tabel ini teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan. Nah, kapan kita pilih selection shot, kapan kita pilih insertion shot. Oke, siapa yang mau coba? Kira ada nggak? Kapan kita pakai selection, kapan pakai kita insertion shot? Gitu. Siapa? Terus, kelihatan nggak nih? Sini. Ya. Jadi ada yang mau coba? Coba Mbak Wela. Gimana Mbak Wela? Menurut Mbak Wela, menurut pendapat sendiri teman-teman aja nih. Gimana? Kapan makainya? Ya di mana? Ya. Ya, sepertinya suaranya tidak terdengar. Ya. Bubble short, Ya, kenapa? bubble short itu untuk apa ya? Untuk mencari yang ini Pak, jumlahnya tidak banyak Pak. Ya, benar. Jadi memang kalau Dan untuk sudah sama. ya Kemudian kalau insertion short itu menurut saya untuk mencari yang jumlahnya itu banyak Pak. ya benar. Jadi teman-teman bisa pakai selection shot ya untuk kita misalnya penukaran datanya tuh berat. Nah, itu pakai selection. Kalau insertion shot untuk data yang kecil dan hampir terurut. Jadi kalau udah bisa kita pastikan itu kita pakai insertion shot. Oke, kita lanjut ke tugas. Jadi tugas kelompok kemarin yang udah ini ya, yang udah itu Mbak Wela, Mbak Wela sama Mbak Rizky udah kan, cuman udah ya. Yang belum itu PowerPoint-nya kan. Jadi presentasi kembali yang udah itu Mbak Listia sama Kela ya. Jadi itu udah selesai. Jadi yang masih belum ya, jadi yang masih belum dia kemarin kan sudah mulai ini ya. Nah, jadi yang masih belum siapa aja nih? Mbak Amina sama Saya, Pak. Akmal ya. Akmal. Nanti Akmal sama Satrio belum. Nah, jadi untuk proyek akhirnya nanti implementasi algoritma dan presentasi proyek akhir. Ya. Oke, nanti dikumpulkan di minggu ke-15 ya, atau minggu terakhir. Hah? 15. Ya, pertemuan ke-15. Minggu ke-15 pula. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama.
berkah selalu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ntar saya matiin record dulu.